Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin buat pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas materi yang sudah kami buat, yaitu materi tentang atletik ya, lari estafet. Nah, mungkin di sini saya akan sebagai guru ya, jadi guru. Nah, terus ada rekan saya Dimas sebagai peserta didik ya atau murid. Dan di Nurwandi juga sama sebagai murid, dan Rino Putra Perwana sebagai murid juga. Nah, mungkin langsung saja ya ke materi. Bentar, saya share screen dulu. Apakah sudah ada? Sudah. Sudah, Pak. Bentar. Nah, mungkin di sini ada pengertian lari estafet ya. Nah, di sini lari estafet atau bisa disebut lari sambung ya, adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Nah, dalam satu regu lari sambung terdapat 4 orang pelari, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor pelari lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Nah, terus nomor lari estafet yang sering diperlombakan adalah nomor 4 kali 100 meter. Sama dengan 400 meter dan nomor 4 kali 400 meter, yaitu bisa disebut juga 1 kilo 600 meter lah. Nah, dalam melakukan lari sambung bukan teknik saja yang diperlukan, tetapi pemberian dan kemahiran dalam menerima tongkat dengan cepat di zona atau daerah pergantian serta penyesuaian jarak dan kecepatan dari setiap pelari. Nah, itu buat pengertian. Nah, lanjut ke materi yang kedua, ada sejarah lari estafet. Nah, buat sejarah lari estafet atau bisa disebut juga lari sambung, sebenarnya terinspirasi dari kisah 3 suku bangsa. Ketiga suku bangsa tersebut antara lain adalah suku bangsa Aztec, suku bangsa Inca, dan yang terakhir adalah suku bangsa Maya. Nah, di dalam kisah sejarahnya, ketiga bangsa ini pernah melakukan sebuah misi dengan menggunakan teknik lari secara bersambungan atau yang kita kenal sebagai lari estafet ini. Nah, tujuan misi tersebut ialah menyampaikan sebuah kabar penting yang sudah lama diketahui. Nah, selain itu juga dalam kisah ketiga suku bangsa tadi, dalam menjalankan misinya, lari estafet juga pernah dilakukan oleh bangsa Yunani kuno. Nah, bangsa Yunani kuno kala itu pernah menggunakan obor sebagai benda yang diberikan secara bersambung-sambung. Nah, terus berbeda dengan kisah estafet suku bangsa Aztec, Inca, dan Maya. Yunani bukan menjadikan estafet dalam menjalankan sebuah misi. Namun, bangsa Yunani kuno menggunakan estafet dalam rangka melakukan pemujaan spiritual. Nah, bangsa Yunani menggunakan api keramat dalam bentuk obor sebagai sarana estafet mereka ya. Api keramat tersebut diteruskan secara berturut-turut ke jajahan-jajahan baru untuk melakukan pemujaan kepada para leluhur mereka. Nah, terus karena tradisi dan ritual tadilah olahraga lari sambung atau lari estafet ini mulai menjadi olahraga yang diolimpiadekan. Kala itu ketika estafet diolimpiadekan, olimpiade lari estafet dinamakan tradisi api olimpiade. Nah, maaf. Nah,
Lanjut. Maaf ya, nanti tadi ke pencet ya. Nah, terus pada tahun 1992 silam di Stockholm, Olimpiade lari estafet mulai diselenggarakan. Lari estafet yang diolimpiadekan adalah kategori 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter yang diperuntukkan untuk pria dengan teknik yang sama seperti saat ini. Nah, itu mungkin buat sejarah lari estafet ya, atau bisa disebut juga lari sambung. Nah, terus lanjut di sini ada tongkat lari estafet. Nah, buat tongkat yang dipergunakan dalam lari estafet mempunyai karakteristik dengan panjang yaitu 30 meter. Maaf, 30 cm ya. Kalau 30 meter itu kepanjangan. Nah, 30 cm ya. Mungkin sepanjang mistar ya. Mistar buat belajar. Nah, gitu. Terus buat diameternya itu untuk dewasa 4 cm dan buat anak-anak 2 cm. Nah, sedangkan untuk berat tongkat adalah 50 gram. Nah, mungkin itu buat tongkat lari estafet ya. Jadi buat karakteristik panjangnya 30 cm, terus diameternya itu untuk dewasa 4 cm, dan sedangkan untuk anak-anak 2 cm. Nah, terus buat berat tongkatnya itu seberat 50 gram. Nah, itu buat tongkat lari estafet. Nah, terus buat materi berikutnya itu di sini ada peraturan lari estafet. Yang pertama itu ada lintasan. Nah, di sini ada panjang lintasan pergantian tongkat estafet adalah 20 meter. Nah, terus buat lebar di sini lebar lintasan ya, pergantian tongkat estafet adalah 1,20 meter. Terus buat yang kedua itu ada diperbolehkan untuk mengambil tongkat estafet jika tongkat tersebut jatuh ketika pergantian penerimaan tongkat pada lari yang berjarak 4 kali 400 meter. Namun, hal ini tentu berisiko bisa membuat tim tersebut kalah dalam perlombaan. Nah, terus buat yang ketiga itu diperbolehkan untuk mengambil tongkat estafet jika tongkat tersebut jatuh ketika pergantian penerimaan tongkat pada lari yang berjarak 4 kali 100 meter. Namun hal ini mempunyai resiko bahwa tim tersebut bisa langsung didiskualifikasi dari perlombaan. Nah, terus buat yang keempat, pelari pertama menggunakan start jongkok. Pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Nah, itu buat peraturan lari estafet ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada area pergantian tongkat dan cara menempatkan antara pelari-pelari. Nah, buat yang pertama itu ada pelari ke-1 di area start pertama. Nah, menggunakan lintasan tikungan ya. Nah, terus buat yang kedua, ya, ada pelari kedua di area start kedua menggunakan lintasan lurus. Nah, buat yang pelari ketiga di area ketiga dengan menggunakan tikungan. Ya, sama. Terus buat yang pelari keempat di area start keempat menggunakan lintasan lurus dan berakhir di garis finish. Nah, itu mungkin buat area pergantian tongkat dan cara menempatkan antara pelari-pelari ya. Nah, di sana ada gambarnya, bisa dilihat. Terus lanjut ke strategi menyusun regu lari estafet. Nah, buat yang pertama itu ada pelari pertama. Pelari pertama harus dipilih yang dapat melakukan start yang baik dan terampil berlari di tempat yang menikung. Pelari pertama dipilih yang mampu melakukan lari cepat sehingga mampu memimpin di urutan paling depan. Jadi intinya buat pelari pertama itu orang yang staminanya bagus ya, cepat. Terus buat yang kedua itu ada pelari kedua. Pelari kedua dipilih yang dapat menerima tongkat dengan tepat.
dan cepat serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Pelari kedua dipilih yang mempunyai daya tahan tubuh yang prima dan kecepatan berlari yang tinggi. Nah, itu buat pelari kedua. Nah, terus buat pelari ketiga dipilih yang dapat menerima dan memberikan tongkat dengan cepat dan tepat. Pelari ketiga juga dipilih yang mampu berlari dengan kecepatan yang tinggi di tempat tikungan. Nah, terus sedangkan buat pelari keempat dipilih pelari yang mampu melakukan sprint karena pelari ini yang akan menentukan menang atau kalahnya regu. Lari sambung. Ya. Terus pelari keempat dipilih pelari yang mempunyai daya tahan tubuh yang baik dan daya juang yang tinggi. Nah, kenapa pelari keempat intinya mah jadi pas waktu nanti penentuan menang sama kalahnya itu ya ditentunya sama pelari yang keempat. Soalnya itu pelari keempat itu pelari yang terakhir yang menuju finish. Nah, itu buat strategi menyusun regu lari estafet. Nah, terus di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam lari estafet. Yang pertama itu pemberian tongkat sebaiknya bersilang. Maksudnya, pelari satu dan ketiga memegang tongkat dengan tangan kanan, sedangkan pelari kedua dan keempat memegang atau menerima tongkat dengan tangan kiri. Jadi jangan sampai sama lah. Jadi intinya mah harus lewah. Maksudnya selewah itu kalau misalkan yang menerimanya dengan tangan kanan, berarti yang ngasihnya itu dengan tangan kiri. Sebagaimana itu kebalikannya, kalau misalkan yang menerimanya tangan kiri, nah berarti yang ngasihnya pakai tangan kanan. Terus buat yang kedua itu ada penempatan pelari sebaiknya disesuaikan dengan keunggulan dari masing-masing pelari. Contohnya, pelari pertama dan pelari ketiga dipilih yang unggul dalam tikungan. Sedangkan pelari kedua dan pelari keempat adalah pelari yang mempunyai daya tahan yang baik. Nah, terus buat yang ketiga itu jarak penantian pelari kedua, ketiga, dan keempat harus diukur dengan tepat seperti dalam waktu latihan. Nah, terus buat yang terakhir itu jika sudah memberikan tongkat estafet, maka jangan segera keluar dari lintasan masing-masing. Nah, itu mungkin buat hal-hal yang harus diperhatikan dalam lari estafet. Nah, lanjut ke materi berikutnya. Nah, buat materi berikutnya itu ada teknik dalam lari estafet. Nah, di sini buat teknik pertama itu ada teknik start. Pelari pertama menggunakan start jongkok. Pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Nah, terus teknik memberikan tongkat. Nah, di sini ada dua teknik memberikan tongkat ya. Yang pertama itu memberikan tongkat dari bawah. Nah, cara melakukannya yaitu tangan yang memegang tongkat diayunkan dari belakang ke arah depan melalui bawah ke tangan penerima tongkat. Nah, terus buat teknik yang kedua itu memberikan tongkat dari atas. Cara melakukannya itu yaitu tangan kanan yang memegang tongkat diayunkan dari belakang ke depan atas. Kemudian tongkat diletakkan di telapak tangan kiri penerima tongkat. Nah, itu buat teknik start, teknik memberikan tongkat. Terus buat selanjutnya itu ada teknik menerima tongkat sebagai berikut ya. Yang pertama itu menerima tongkat dengan cara melihat visual atau sight pass. Cara melakukan sebagai berikut ya. Nah, pada waktu akan menerima tongkat, sambil berlari, tangan yang akan menerima tongkat diayunkan ke belakang. Dengan pandangan mata melihat ke belakang kepada pelari yang akan memberikan tongkat. Nah, jadi kamu harus fokus ya, nanti pas waktu perkenaan itu ya nggak kemana aja gitu. Jadi tahu kalau misalkan teman kamu itu ngasihnya itu mau kemana gitu. Jangan sampai nantinya jatuh gara-gara kamunya nggak ngelihat ya. Nah, di sana bisa dilihat gambarnya cara menerima bola ya. Maaf, bola tongkat.
Nah, itu mungkin teknik menerima tongkat. Terus buat yang kedua ada menerima tongkat dengan cara tidak melihat, non visual atau blind pass. Nah, penerima tongkat melihat pelari yang akan memberikan tongkat. Bila sudah dekat, penerima tongkat lari secepat-cepatnya. Setelah mendengar tanda atau kode dari pelari yang akan memberikan tongkat, masih dalam keadaan lari yang secepatnya, dengan pandangan mata tetap ke depan. Tangan diayunkan ke belakang, dengan telapak tangan menghadap ke atas. Jadi buat cara menerima itu, ada menerima dengan secara melihat dan dengan cara tidak melihat ya, dengan cara visual dan non visual. Nah, mungkin materinya cukup sekian. Nah, sebelum ditutup ya, mungkin dari teman-teman ada yang masih kurang paham atau ada yang mau ditanyain masalah materi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Mungkin nanti cuman 2 pertanyaan ya buat nanya. Mungkin yang mau nanya bisa resign dulu. Nah, buat Dandi Nurwandi, buat pertanyaannya apa, Dandi? Baik Pak, sebelumnya mohon maaf, pertanyaannya mau ditampung dulu atau gimana Pak? Mungkin ditampung dulu aja ya. Nah, buat Dandi, coba pertanyaannya apa, Dandi? Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Dandi Nurwandi dari kelas 3D Pendidikan Jasmani dengan nomor NPM 1921911121. Nah, ini kan membahas tentang lari estafet ya dalam pembelajaran atletik. Nah, yang saya ingin tanyakan dalam estafet sendiri kan pasti kalau tidak ada tongkatnya itu apakah bisa dimodifikasi dan Oh, siap. Mungkin ditampung dulu ya, Dandi. Nah, buat pertanyaan kedua itu di sini ada Rino Putra Permana. Gimana, Rino? Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya dari kelas B dengan NPM 19211132. Ingin estafet atau serta saat akan menerima tongkat, tongkat itu jatuh dan saat penerima itu tidak bisa menerima kembali gitu Pak. Jadi sudah jatuh jadi apa bisa apa bisa dibalik lagi apa dibalik lagi apa diambil gitu Pak. Oh, siap, Pak Rino. Oh, jadi intinya mah kalau misalkan nanti si pemainnya misalkan mau ngasih nih, terus misalkan si tongkatnya jatuh atau itu apakah bisa dilanjutin atau langsung didiskualifikasi? Mungkin gitu, Pak. Nah, gitu Pak. Ya. Maksud saya gitu, Pak. Oh, iya, siap. Nah, mungkin saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Dandi Nurwandi ya. Apakah Pak bisa dimodifikasi alat tersebut, sangkan pembelajaran itu bisa tetap berjalan, mungkin gitu, Dandi? Iya, jadi gini Pak, misalkan kan kalau dalam pembelajaran estafet sendiri kan pasti ada ya alat khususnya itu sendiri. Nah, bagaimana sih kalau tidak ada tongkat tersebut, apakah bisa dimodifikasi si tongkatnya itu tersebut supaya pembelajaran itu tetap berjalan dengan normal, gitu, Pak?
bagaimana cara memodifikasinya dan apa alat. Terima kasih, Pak. Oh ya, siap. Nah, mungkin buat memodifikasi alat tersebut bisa dimodifikasi, tetapi harus sesuai dengan karakteristik dengan tongkat lari estafet yang asli gitu. Kayak tadi kan udah dijelasin, buat karakteristik buat panjang kan 30 cm ya, buat panjang. Nah, sedangkan buat diameternya untuk dewasa itu 4 cm. Sedangkan buat anak-anak itu 2 cm. Nah, jadi kalau misalkan mau dimodifikasi, misalkan di sekolah Dandi atau misalkan nanti Dandi pas waktu udah mengajar, terus di sekolahnya tersebut gak menyediakan tongkat estafet yang asli, yang mungkin bisa dimodifikasi dengan cara bisa dengan alat mungkin bisa dibuat dari bambu, tetapi harus sesuai karakteristiknya kayak tadi yang udah dijelasin. Bisa dengan bambu, terus bisa dengan peralon, ya peralon, mungkin bisa dengan kayu biasa, mungkin asalkan karakteristiknya itu sama. Buat panjangnya itu 30 cm ya, sepanjang mistar buat belajar ya, yang berukuran 30 cm. Nah, terus buat diameternya juga, nah harus sama. Misalkan Dandi mau ngelatih dewasa ya, berarti diameternya itu 4 cm. Sedangkan kalau misalkan Dani mau melatih anak-anak gitu, nah berarti diameternya itu harus 2 cm. Jadi jangan sampai kebalik, jangan disamain. Misalkan Dandi ngelatih anak-anak, ya dikasihnya yang diameternya 4 cm ya. Nanti kan yang namanya anak-anak kan di tangan juga kan, intinya mah tangannya kan masih kecil lah, ya lebih kecil dari tangan dewasa lah. Nah mungkin nanti gak kepegang. Nah mungkin buat memodifikasi alat tersebut bisa bisa dibuat dengan peralon atau misalkan dengan bambu lah, bambu kecil kan. Nah, atau enggak juga bisa dibuat dari kayu biasa. Asalkan karakteristik tongkat lari estafetnya itu benar, kayaknya panjangnya 30 cm, buat diameter buat dewasa 4 cm, dan buat anak-anak itu 2 cm. Nah, itu mungkin ya. Itu buat modifikasi alat. Randi, mungkin apakah masih bingung Jadi atau misalkan udah jelas? Jadi mungkin gini ya Pak, sebagai guru kita harus bisa menyesuaikan gitu yang dibutuhkan oleh siswanya itu sendiri. Gimana Pak? Ya, gitu. Kalau misalkan Dandi kan, kalau misalkan ngelatihnya nih SMA kan, itu SMA udah masuk ke ranah dewasa kan. Nah, kalau udah ranah dewasa kan berarti karakteristiknya itu ya sama. Kalau misalkan panjang mah sama, antara siswa anak-anak sama yang udah dewasa kan sama lah. Buat panjangnya mah 30 cm ya. Nah, tapi kalau misalkan Dandi nanti mengajar di kalangan SMA, kan itu udah termasuk ke dewasa. Nah, berarti harus memakai yang diameternya 4 cm. Gitu pada Dandi. Jadi jangan sampai asal memodifikasi gitu. Jangan sampai alat yang seadanya, emang modifikasi itu dengan alat seadanya kan. Nah, tapi harus sesuai juga dengan karakteristiknya gitu. Jangan sampai yang tongkat yang seharusnya dikasih buat anak dewasa itu kalau malah dikasih ke anak-anak gitu ya, atau enggak kebalikannya misalkan. Gimana Dandi, atau misalkan masih bingung atau enggak sesuai, masih enggak sesuai? Baik Pak, cukup puas dengan jawaban Bapak sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat pertanyaan Rino, bisa diulang Rino? Nah, Pak, jadi yang saya tanyakan itu tadi bila saat peserta didik atau peserta lari estafet saat akan memberikan tongkat, maka tongkat itu jatuh saat belum diterima, apa itu disebutkan diskualifikasi atau gimana Pak? Nah, ini juga udah tadi dijelasinnya di atas. Nah, mungkin buat peraturan tersebut ya, kalau misalkan
si tongkatnya misalkan jatuh nih, apakah langsung didiskualifikasi, apakah masih bisa berlanjut gitu Rino? Ya, Pak. Oh ya. Betul. Nah, nanti kembali lagi ke peraturan ya yang tadi yang udah dijelasin. Nah, di sini kan ada ya, diperbolehkan untuk mengambil tongkat estafet jika tongkat tersebut jatuh. Nah, ketika pergantian penerimaan tongkat pada lari yang berjarak 4 kali 400 meter. Namun hal ini tentu berisiko bisa membuat tim tersebut kalah dalam perlombaan. Nah, kenapa sih ada perkataan gitu? Ya soalnya kan misalkan gini, jadi timnya Rino gara-gara tongkatnya jatuh, berarti kan ketinggalan sama tim lain gitu, tim orang lain. Tim orang lain mah udah kemana, misalnya udah jauh, sedangkan tim Rino berhubung tongkatnya jatuh, ya berarti kan nggak bisa ngejar kan? Soalnya kenapa ya udah tertinggal jauh. Nah, kalau misalkan masalah tongkatnya jatuh, ya masih bisa dilanjut. Namun resikonya besar. Ya, bisa membuat tim Rino itu kalah. Soalnya kenapa ya udah tertinggal jauh gitu. Nah, itu mungkin Rino buat peraturan lari estafet yang tadi udah ditanyain sama Rino, apakah Pak bisa dilanjut, apakah langsung didiskualifikasi gitu ya. Ya mungkin bisa, namun resikonya besar gitu. Resiko buat kalahnya itu besar, soalnya udah tertinggal jauh. Itu mungkin Rino. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Pak, mohon maaf, boleh bertanya lagi nggak? Bentar, Dandi, gak kedengaran, kurang jelas Dandi. Mohon maaf Pak, saya boleh bertanya lagi nggak? Atau cukup 2 atau gimana Pak? Atau bebas? Oh mungkin bisa satu lagi, gak apa-apa. Sebelum ditutup. Untuk saudara Dimas, mau bertanya atau tidak? Tidak sok, sama Dandi aja. Oke, untuk saya mungkin izin bertanya lagi Pak. Kan dalam perlombaan, dalam setiap cabang olahraga pasti ada wasit ya Pak? Gimana Dandi? Kurang jelas Dandi. Saya izin bertanya lagi. Nah, pastikan di setiap cabang atau perlombaan itu pastikan ada wasit ya Pak? Ya, ada wasit. Nah, lari estafet tersebut menggunakan wasit berapa gitu Pak agar biar kelihatan dalam perlombaan tersebutnya, agar bisa berjalan dengan baik, dengan efektif gitu Pak. Biar tim juga gak bisa curang gitu, biar kelihatan. Apakah dengan wasit 1, 2 Pak? Siap. Nah, mungkin sebelum dijawab, apakah ada yang bisa membantu menjawab sebelum sama Bapak dijawab ya? Saya, Pak. Oh ya, siap. Gimana, Rino? Nah, tadi kan meminta untuk beberapa wasit kan Ya. pertanyaan. Nah, saya ajukan seperti misalkan di setiap sisi, misalkan di pos 1 atau bisa 2, kemudian di pos 2 bisa 2, atau di setiapnya misalkan ada 8 sampai 4 itu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi dari seperti ini, dari setiap pos itu diberikan dua wasit itu untuk melihat itu. Nah, Bisa untuk lari estafet sendiri itu ada berapa pos emang? Mohon maaf. Tadi yang saya tangkap itu ada 4 pos. Kalau nggak salah ya Pak. Ya mungkin ya bisa gitu 4 pos ya. Mungkin sama saya dilanjut ya. Mohon maaf Rino dipotong. Nah mungkin di sini kan di lari estafet itu ada petugas ya atau juri yang bisa menilai ya.
Nah, mungkin di sini ada starter ya, petugas atau juri yang memberangkatkan pelari. Nah, terus ada recall starter. Nah, petugas yang mengecek atau mengabsen para pelari. Terus buat timer. Nah, petugas yang mencatat waktu. Nah, sedangkan pengawasan lintasan, nah di sini petugas yang berdiri pada tempat tertentu dan bertugas mengawasi pelari apabila melakukan kesalahan dan pelanggaran. Nah, itu buat petugas ya. Nah, di sini juga ada juri ya. Ada juri kedatangan. Nah, petugas pencatatan kedatangan pelari yang pertama sampai dengan terakhir dan menentukan ranking atau urutan kejuaraan. Terus ada juga juri pencatatan hasil. Petugas pencatat hasil setelah pelari memasuki garis finish. Nah, mungkin di sana juga bisa dibilang sebagai wasit juga ya. Intinya mah itu buat petugas-petugas pas waktu nanti perlombaan lari ya. Nah, itu mungkin. Apakah sudah jelas, Nandi? Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ya, siap. Nah, gini. Terus buat sebelum diakhiri, apakah dari teman-teman ada yang bisa ada yang bisa menyimpulkan gitu materi yang tadi pertama sampai akhir ya yang udah disampaikan sama Bapak, dari mulai pengertian, sejarah, peraturan. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari awal materi sampai akhir materi? Kalau misalkan sekiranya ada yang bisa di desain, angkatkan tangan. Apakah ada? Saudara Dimas, apakah mau menyimpulkan? Saudara Dandi? Jadi selama tadi pas waktu Bapak udah menjelaskan dari awal sampai akhir, apakah ada yang bisa menyimpulkan gitu? Bapak tadi menjelaskan apa saja gitu? Izin menjawab ya Pak. Oh ya, siap. Nah, tadi yang saya bisa tangkap dari pemahaman Bapak yang diberikan itu misalnya itu pos untuk dan 4 pelari itu. Untuk peralatan seperti tongkat estafet yang tadi Bapak jelaskan ada panjangnya 30 cm, untuk diameter dewasa 4 cm dan untuk yang anak-anak atau ada 2 cm, kemudian beratnya setiap dan tongkat estafet tangan yang memberikan seperti itu bersilang seperti itu, misalkan tangan kiri tangan kanan ke kiri seperti itu Pak, yang bisa saya jelaskan Pak. Baik, terima kasih Rino. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau misalkan ada yang mau menyimpulkan lagi materi yang tadi sudah saya sampaikan ya dari awal sampai akhir. Apakah ada selain Rino gitu? Saudara Dandi ada? Saudara Dimas? Apakah cukup atau misalkan masih ada yang mau menyimpulkan? Baik, kalau tidak ada, mungkin materi buat pertemuan kali ini cukup sekian. Mungkin Bapak juga mau minta maaf sekiranya dari materi tadi kurang lengkap atau gimana ya. Nah, mungkin nanti bisa kalian baca-baca lagi kalau misalkan udah selesai
perkuliahan ini ya. Nah, mungkin buat bisa bahan referensi kalian lah. Sekalian nanti kalau misalkan kalian ada ujian atau apa kan. Nah, nanti bisa jadi bahan referensi. Nah, mungkin cukup sekian materi pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.